Baik, ada lagi silakan yang kita apa namanya yang perlu kita diskusikan. Muqaddar yang alif kecil ya tadi. Iya, muqaddar tuh yang alif kecil atau disebut dengan fathah panjang. Alif kecil atau disebut dengan fathah panjang. Ya, ini apa namanya yang disebut muqaddar itu yang seperti ini. Gitu ya. Ini mad tabi'i cuman dia ditandai dengan fathah panjang karena alifnya tidak ditulis dengan rosem. Gitu. Sip ya. Mad tabi'i kalimi yang mana Ustaz? Mad tabi'i kalimi yang di kalimat-kalimat. Ya, mad tabi'i kalimi itu yang di kalimat-kalimat. Ini semuanya kalau ada mad tabi'i ini namanya mad tabi'i kalimi, ya. Karena ada mad tabi'i harfi. Kalau mad tabi'i harfi itu di huruf-huruf seperti toha, itu to dan ha-nya kita baca 2 harokat, dibaca mad tabi'i harfi. Terus di mana lagi misalkan yasin, ya-nya 2 harokat itu mad tabi'i harfi. Nah, pokoknya haya toha hurufnya ya itu semuanya mad tabi'i harfi. Kalau di sini mad tabi'i kalimi semua. Ya, misalkan ini inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Inna, nah ini fi mad tabi'i harfi, za mad tabi'i harfi, ya mad tabi'i harfi, ya. Nah, ini mad tabi'i harfi mad tabi'i kalimi, maaf, mad tabi'i kalimi karena semuanya dalam kalimat. Tapi kalau mad tabi'i harfi dalam huruf-huruf muqatta'ah seperti yasin ya-nya, hamim ha-nya, toha dua-duanya to dan ha, ya. Apalagi kaf, ha, ya, nah ha dan ya-nya itu adalah mad tabi'i harfi. Nanti kita akan bahas di bab mad tabi'i harfi. Siapa tadi? Caca Adi ya. Muqaddar ada di Quran Madinah ada ini. Muqaddar itu juga ada di Quran Madinah. Contohnya mana? Contohnya apa namanya? Misalkan ini. Ya. Biasanya ditulis dengan fathah panjang juga. Nih muqaddar nih. Taurah. Ya, tauro ini kan nggak ada ininya, nggak ada alifnya, cuman dia dimuqaddarkan, ya. Atau mana lagi misalkan ini as-solihah, ini nggak ada alifnya. Ini Qur'annya meskipun ada terjemahan Indonesianya tapi ngikutin Rosem Madinah ya teman-teman, ngikutin apa standar Madinah. Nah ini as-solihah, ini so nggak ada alifnya karena ini lam kan, so. Nah ini muqaddar juga di mushaf Madinah. Liha ini juga nggak ada alifnya, ini muqaddar juga, dikira-kirakan alifnya. Tapi teman-teman bedanya kalau mushaf Madinah itu fathahnya ada, terus apa namanya? Ini apa? Ini fathah panjangnya ada, jadi dua. Kan kalau mushaf Indonesia, kalau yang alifnya yang muqaddar itu cuman apa namanya? Cuman fathah aja ya. Cuman fathah panjang aja, lihat di sini. Cuman fathah panjang aja. Oke, 2 harokat. Fathah ininya enggak ada. Fathah yang kayak gininya enggak ada. Ya, kalau muqaddar. Kalau di mushaf Madinah ada dua-duanya, fathahnya ada, ya, fathah panjangnya ada. Tuh lihat. Fathahnya ada, fathah panjangnya ada. Fathahnya ada, fathah panjangnya ada. Ya. Terus juga misalkan ini. Fastawa ala. Nah, wa ini alifnya ada, alifnya ditandai dengan fathah panjang kecil sebelumnya harokat fathah. Nah, ini alifnya ditandai fathah panjang kecil sebelumnya harokat fathah. Itu sedikit perbedaan ya. Terkait dengan tanda baca dari apa namanya mushaf Madinah, cetakan Madinah, standar Madinah dan mushaf dari Indonesia. Gitu. Itu terkait mad tabi'i. Pelan-pelan ya teman-teman sekalian, kita bahasnya pelan-pelan sampai kemudian kita perjelas semuanya ya. Boleh teman-teman sekalian silakan didiskusikan ya.
Kalau mad arid, Ustaz, mad arid nanti kita akan bahas di mad far'i yang sebab sukun asli. Ya, yang sebab sukun asli. Nah, ini mad arid. Mad arid yang sebab sukun arid, mohon maaf karena sukun mad arid itu dia sebabnya sukun arid lis sukun. Ya. Nanti kita akan bahas intinya mad arid itu di mana huruf mad bertemu dengan sukun arid. Apa itu sukun arid? Sukun yang tidak asli. Ya, misalkan alamina dibaca alamin, kan itu sukunnya enggak asli. Mad bertemu dengan sukun arid. Nanti dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Nanti kita akan bahas di sini ya, Kak Ati ya. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan teman-teman. Saya baca dulu pertanyaan ya teman-teman. Hurufnya ada berapa Ustaz? Matobi harfi. Hurufnya ada ha, ya, to, ha, ro, ada 5. Ha misalkan di dalam hamim ya, di dalam hamim ya, itu ada ha, itu matobi harfi. Ya di dalam yasin, kaf, ha, ya, ain, sod, di dalam kaf, ha, ya, ain, sod itu juga ada huruf ya. To di dalam toha ya, atau to sin mim, itu toha atau to sin mim itu ada huruf to. Ha, huruf ha ya, itu dalam kaf, ha, ya, ain, sod. Terus ro itu alif lam ro ya, itu adalah alif lam mim ro. Nah itu adalah huruf-huruf madhabi harfi. Begitu, ada 5 ya. Ada ha, ya, to, ha, ya, to, ha, ro. Gitu. Nah, kalimi sama muqaddar apa sama Ustaz? Kalimi sama muqaddar beda pembahasan ya. Kalau kalimi dalam kalimat bukan dalam huruf, kalau muqaddar dia alif yang dikira-kirakan begitu. Jadi masalah tabi'i ada berapa Ustaz? Masalah tabi'i ini maksudnya bagaimana Kak? Boleh diketik ulang lagi ya Kak Wahidah. Waalaikumsalam Kak Agan, selamat bergabung. Bantu tap-tap layan, terima kasih Kak Syair Kehidupan. Sebab apa muqaddar Ustaz? Sebab tak boleh jambung tulisannya. Muqaddar itu memang aturan rosem dari Rosem Usmani ya Kak ini. Jadi tidak dicantumkan alifnya. Nah makanya itu aturan rosemnya. Soalnya kenapa teman-teman? Soalnya di dalam bacaan lain dia bisa dibaca pendek. Dia bisa dibaca pendek. Satu rosem ya bisa dimadkan bisa tidak. Contoh, ini teman-teman kita mengenal sedikit tentang rosem ya. Rosem itu kaidah tulisan kaidah tulisan untuk Al-Qur'an. Contoh ya. Kenapa ada yang alif muqaddar ya? Kenapa ada yang alif muqaddar? Alif yang dikira-kirakan, artinya enggak ada ditulis dalam rosem. Contoh, di dalam satu tulisan dia bisa ada mad bisa tidak. Ya, dia bisa ada mad bisa juga tidak. Contoh. Teman-teman perhatikan kalimat ini. Perhatikan kalimat ini. Perhatikan betul kalimat ini. Ya, saya kasih waktu 5 detik untuk memperhatikan kalimat ini. Perhatikan aja teman-teman tulisannya. Tulisannya sama-sama Maliki. Oke? Perhatikan betul-betul. Tulisannya sama-sama Maliki. Saya tanya, boleh klik di kolom komentar, diketik di kolom komentar supaya nempel ya di otak kita. Saya tanya, mimnya ini pendek atau panjang? Boleh diklik di kolom komentar. Mimnya ini pendek atau panjang, teman-teman? Coba yang bisa ngetik ya, yang sedang tidak sibuk, boleh diklik teman-teman di komentar. Pendek ya, pendek. Nah, perhatikan di sini pendek ya. Tapi teman-teman sekalian, ya terima kasih jawabannya. Tapi teman-teman sekalian, ya di tulisan yang sama ada Maliki, ini kan tulisannya Maliki ya, mim, lam dan kaf. Di tulisan yang sama ada yang dibaca panjang.
Contohnya mana? Surat Al-Fatihah, ya. Tuh, ya. Jadi satu tulisan itu bisa beda bacaan. Ya. Yang tadi Malikin Nas, yang ini Maliki Yaumiddin. Makanya ini ada alif muqaddar, ya, ada alif yang dikira-kirakan. Jadi satu rosem itu bisa menampung bacaan dua. Ada yang dibaca Maliki, ada yang dibaca Maliki. Bahkan di surat Al-Fatihah pun, di riwayat yang lain itu bisa dibaca pendek, bisa dibaca panjang. Kalau kita baca panjang Maliki Yaumiddin, kalau dalam riwayat lain bisa dibaca pendek Maliki Yaumiddin, ya dibaca pendek Maliki Yaumiddin gitu. Kalau kita mah dibaca panjang, 2 harokat. Begitu ya teman-teman. Kenapa ada alif muqaddar? Karena itu aturan dari Rosem Utsmani untuk menampung bacaan yang panjang dan menampung bacaan yang pendek gitu. Tapi kalau ada alifnya ditulis langsung di sini kan udah baku, itu pasti panjang. Begitu ya. Jelas ya teman-teman sekalian. Baik. Kita lanjutkan ke materinya. Saya baca lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, untuk supaya jelas, karena kita tidak buru-buru ya teman-teman sekalian. Kita bahas semuanya tapi secara detail. Saya harap mudah-mudahan semuanya bisa utuh ya semuanya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi lalu ya, selamat bergabung. Banyak nama-nama jadi liar, Ustadz menghafalnya nggak hafal tapi bacanya saya tahu. Iya, sebetulnya banyak nama-nama itu akan hafal ketika kita sudah paham dari nama-nama itu ya Kak. Kalau hanya menghafal memang agak repot ya Kak Rumah Biru. Tapi kalau kita paham, kita tidak perlu menghafal sebetulnya. Begitu. Sukun palsu betul. Ustadz matobi kalimi sama zahiri bedanya apa? Zahir itu yang nampak ya, yang nampak. Matobi kalimi yang nampak ya. Sama sebetulnya matobi kalimi dan zahiri itu sebetulnya sama ya. Itu saja Kak Wahidah, begitu. Jadi madnya yang nampak gitu, madnya yang ditulis di dalam rosem begitu. Kalau ro berada pada ujung ayat yang didahului oleh ya sukun, apa dibaca tafkhim atau tarkik? Tipis ya, tarkik Kak lalu ya. Misalkan khair, tipis. Taib. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Artinya juga beda ya Ustaz? Artinya beda. Artinya bisa sama bisa beda, tergantung dari ininya Kak Bu Muni ya. Kalimatnya. Alif muqaddar di awal kalimat dibaca panjang. Alif muqaddar di awal kalimat dibaca panjang, bisa jadi. Ya itu mad badal berarti. Kalau jadi fathah, kalau di awal ya. Begitu. Ustadz, rujukan bukunya bisa di-spill boleh. Pakai musawwar bukan Ustaz, bukan Kak ya. Ini pakai buku yang biasa kita pakai. Ya, ini ada musawwarnya juga ya. Musawwar itu kan artinya bergambar ya, teman-teman. Ini juga ada bergambarnya. Saya iklan dulu boleh ya, teman-teman, sebelum kita bahas mad badal asli dan mad syabih bil badal. Ini mad tabi'i yang selanjutnya, atau mad asli yang selanjutnya. Nanti kita bahas mad badal asli dan mad syabih bil badal, karena ada mad badal asli, ada yang menyerupai mad badal. Tapi saya iklan dulu ya. Teman-teman di sini yang belum memiliki bukunya, silahkan ya memiliki bukunya di keranjang yang saya sematkan. Ini bukunya, kenapa kita pilih ini dan kita terus diulang-ulang materinya sampai bukunya lecek seperti ini. Yang pertama teman-teman, saya merekomendasikan buku ini karena buku ini cocok untuk pemula dan lanjutan
Ya, kan kalau kalau kita kan ada yang masih pemula banget ya, masih berniat untuk memperdalam ilmu tajwid dari awal. Nah, ini cocok. Adapun yang tingkat lanjutan ya, para guru Quran, para pengajar tajwid ya, para pengelola lembaga, ini juga cocok. Itu yang pertama ya, karena ada materi-materi yang bukan hanya pemula tapi lanjutan begitu. Terus yang kedua, kenapa buku ini? Karena saya live-nya setiap ba'da subuh nih. Setiap ba'da subuh, tidak semua teman-teman yang bisa ikut live setiap ba'da subuh karena saking sibuknya begitu ya. Saya juga paham kesibukan dari teman-teman di sini. Caranya, jadi teman-teman bisa kapanpun dan dimanapun untuk untuk mengakses pembelajarannya ya, untuk mengakses pembelajaran. Jadi di sini teman-teman tinggal scan aja ya, scan aja barcode-nya, nanti akan ngelink ke video pembelajarannya ya. Terus yang selanjutnya, kenapa saya rekomendasikan buku ini? Karena buku ini juga ada bergambar di dalam makharijul huruf dan sifatul huruf beserta latihan ya, bergambar beserta pelajarannya ya. Sudah mudah banget zaman sekarang teman-teman sekalian ya, asal kita ngorbanin waktu kita aja gitu, asal kita ngorbanin waktu kita aja untuk berkorban untuk siaran, untuk ikut ngaji. Insya Allah sudah mudah banget ilmu di zaman sekarang ya. Dari itu silahkan ya, di check out bukunya teman-teman sekalian. Nanti kalau sudah dirasa cukup, lanjutkan kembali ya, di check out bukunya teman-teman sekalian. Nanti kalau sudah dirasa cukup, lanjutkan kembali ya. Teman-teman sekarang gimana, sudah aman atau masih kurang bagus jaringannya? Mohon maaf ya. Aman nggak teman-teman sekarang? Kita lanjut ya. Kalau sudah aman, kita lanjut materinya. Contoh kalimi tadi kita sudah contohkan ya. Pokoknya semua mad tabi'i yang ada dalam kalimat itu kalimi, Kak Cece Ani ya. Di sini. Kalau harfi di sini. Kalau harfi di huruf-huruf muqatta'ah ya. Misalkan mana? Misalkan Toha misalkan ya. Nah, maaf, kita spillkan dulu yang harfi karena harfi lebih sedikit ya. Misalkan dalam kata Toha ini mad tabi'i harfi ya, atau kaf ha ya ain shad atau Toha saja. Nah, ini mad tabi'i harfi. Nah, ini mad tabi'i harfi ya, mad tabi'i harfi. Kalau mad tabi'i kalimi ya di sini, selain yang di huruf-huruf muqatta'ah, Toha, Yasin, Hamim, Tosin, Mim, dan Alif Lam Mim Ra. Nah, di situ ha ya Toha Ra-nya itu adalah mad tabi'i harfi, selainnya adalah mad tabi'i kalimi begitu. Aku udah punya Ustaz bukunya ya. Alhamdulillah. Tinggal dibuka halaman 124 ya, teman-teman. Ustaz, kalau belajar privat jam berapa? Jam malam ya, Kak. Malam jam 8. Setelah salat isya. Mad tabi'i kalimi amal zahiri bedanya apa? Kalimi itu dari segi apa? Dari segi alifnya nampak atau tidak. Kalau kalimi itu dalam kalimat, artinya bukan mad tabi'i harfi, bukan dalam huruf muqatta'ah. Begitu Kak Wahidah ya. Ra berbaris fathah dan dhammah pada ujung ayat. Otak berubah, cara baca tetap tarkik. Boleh diketik lagi ya Kak lalu ya. Taib, aman ya. Taib. Masih kurang bagus jaringannya. Iya Kak, mohon maaf ya. Di sini memang kadang seperti itu jaringannya. Coba kasih kuis Ustadz. Nanti kita kasih kuis setelah Marsyabi bil badal ya.
Tapi saya punya buku nggak ada barcode QR-nya, Ustaz. Gitu ya Kak ya. Bukunya buku yang sama kah? Check out-nya kah? Check out-nya di sini bukan Kak? Khawatirnya memang tidak asli ya teman-teman. Jangan tergiur harga murah ya. Jangan tergiur harga murah. Jadi kalau di sini memang sudah ada barcode-nya ya. Ini misalkan kita mau bicara tentang isti'adzah. Ini mau bicara tentang mana lagi ya, tentang idgham misalkan dan yang lainnya ada di setiap babnya. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Ada mad badal. Mad badal mana tadi? Mad asli yang kedua ya, mad asli yang kedua ada namanya mad badal. Mad badal ini ada yang memasukkannya ke dalam mad far'i ya teman-teman ya. Alasannya kenapa? Alasannya karena mad badal dalam riwayat lain itu bisa dibaca 2 harokat, bisa dibaca lebih dari 2 harokat bahkan sampai 6 harokat. Yang kedua, mad badal itu sudah terpengaruh dengan hamzah. Ya, jadi memang ada yang memasukkannya ke mad far'i. Kalau di sini dikelompokkan di mad asli. Ya, kalau di sini dikelompokkan di mad asli, tapi ada yang memasukkannya ke mad far'i. Gak apa-apa ya. Ini perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Kalau di Tuhfatul Atfal misalkan dia masuk kepada mad far'i, mad badal. Ya. Karena alasannya itu tadi. Kenapa? Ya, ada yang memasukkannya kepada mad asli karena di dalam riwayat kita dibaca 2 harokat. Tapi kenapa ada yang memasukkan ke mad far'i? Karena mad badal ini sudah terpengaruh dengan hamzah dan bisa dibaca sampai 6 harokat di dalam riwayat lain. Begitu ya teman-teman sekalian. Baik. Apa itu mad badal asli? Ya, yang dinamakan mad badal ialah apabila ada huruf mad dan huruf sebelumnya adalah hamzah. Ada proses ibdal dan setelahnya huruf mad tidak bertemu dengan hamzah atau tasydid ya. Asli. Dibacanya qasr. Qasr itu berapa? Panjang, 1 alif atau 2 harokat. Ya, apa artinya badal? Badal itu artinya pengganti. Yang dimaksud dengan pengganti ini mana? Nah, teman-teman sekalian. Ini ada yang sering salah paham terkait dengan mad badal. Ada yang menyebutkan mad badal itu adalah mad yang ditandai dengan fathah panjang. Ya, misalkan mana? Ada yang menyebutkan mad badal itu adalah ini ya, ini mad badal karena ada fathah panjang. Ini mad badal. Ya, keliru teman-teman sekalian. Ya. Ini mad badal tuh gini. Jadi artinya ibdal tuh gimana? Ibdal tuh kan artinya mengganti ya teman-teman sekalian. Badal tuh artinya pengganti. Ya, yang dimaksud pengganti mana? Contohnya ini, ada hamzah bertemu dengan huruf mad. Amana. Perhatikan kalimat ini. Amana. Nah, ada apa dengan kalimat ini? Kalimat ini teman-teman sekalian, hamzah setelah alif, ini alifnya ini ternyata ya hasil pemain pengganti dari hamzah yang kedua. Awalnya amana itu dibaca amana. Ada hamzah bertemu dengan hamzah sukun. Awalnya kalimat ini. Ya, awalnya kalimat ini. Tapi ya orang Arab ya, lisanul Arabi ya, orang Arab itu berat kalau misalkan ada hamzah dan hamzah sukun langsung ketemu. Mana misalkan ya. Mana untuk memperingan bacaan, maka hamzah sukun yang keduanya ini, hamzah ini diibdal jadi huruf mad. Jadi huruf mad dengan alif. Amana, ini yang dimaksud mad badal. Ya, ini yang dimaksud mad badal. Ada proses ibdal, penggantian hamzah yang kedua, amana jadi amana. Supaya apa? Supaya lebih ngalir bacaannya, tidak keras, tidak kaku gitu kan. Karena hamzah itu kan huruf paling sulit. Hamzah itu dia punya sifat yang kuat ya, di mana jahar dan syiddah terkumpul di dalamnya. Gitu. Ya. Contoh lagi. Mad badal lagi mana? Mad badal lagi ini. Kita di Quran menemukan kalimat imanan. Oke. Nah ini i-nya.
I ini ya sukun ini ya hasil dari pergantian dari hamzah juga. Yang awal katanya adalah imanan ya. Imanan, oke. Karena berat, ini berat teman-teman sekalian bacaannya. Kalau ada hamzah ketemu dengan hamzah sukun. Imanan maka diibdal. Diibdal menjadi ya sukun. Ya, menjadi ya sukun. Jadi ringan bacaannya. Imanan. Imanan. Oke. Ini namanya badal. Terjadi proses ibdal. Kenapa menjadi ya sukun? Tidak alif lagi di ibdalnya. Karena sebelumnya harokat kasroh. Ya, kasroh untuk huruf ya tentunya. Gitu. Ada lagi misalkan kalimat utu. Waw sukun sebelumnya hamzah ketemu dengan huruf mad, ini kan mad badal. Mana proses ibdalnya? Ternyata utu itu kalimat sebelumnya adalah utu ya, utu ada hamzah sukun. Paham ya? Ada hamzah sukun. Hamzah sukun kalau kemudian kita baca dengan langsung utu, berat nih bacaan pengucapan. Maka diibdal menjadi huruf mad waw sukun supaya lebih ringan. Utu. Utu. Ya, teman-teman sekalian. Oke, itu hamzah yang asli terjadi proses ibdal. Namanya mad badal asli. Badal asli. Ya. Paham ya teman-teman sekalian? Gitu teman-teman silakan ya yang mau check out bukunya, mumpung kita masih bahas mad di awal-awal ya, dengan harapan nanti teman-teman sampai bukunya di rumah ya, terus langsung dibuka ya, terus juga langsung kita pelajari sama-sama di setiap ba'da subuh ya. Silakan teman-teman sekalian di check out bukunya ya. Di sini ada keterangan kalau check out di sedang live itu ada diskon teman-teman sekalian. Dan jangan lupa yang sudah check out di klik ya tombol follow-nya ya, sehingga kita bisa sama-sama belajar di setiap ba'da subuh pakai buku ini ya. Pak Ustadz, saya sudah punya, alhamdulillah. Dibuka kak bukunya di halaman 124. Ustadz, kalau uhiya termasuk badal ka u. Nah, uhiya sama. Kecacaan ini sama. Pokoknya a, i, u. Nah, itu mad badal. Ya, mad badal itu khusus untuk hamzah. Mad badal itu khusus untuk hamzah karena terjadi proses ibdal. Nah, yang dimaksud mad syabih bil badal yang nomor 3 ini, mad syabih bil badal itu artinya menyerupai mad badal. Syabih artinya menyerupai mad badal. Dia bukan mad badal asli, tapi dia adalah mad syabih, dia adalah menyerupai mad badal. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ialah apabila ada huruf mad yang sebelumnya berupa huruf hamzah dan setelah huruf mad tidak bertemu dengan sebab hamzah sukun tasydid, tapi huruf madnya merupakan huruf asli, bukan pengganti hamzah. Kalau ini huruf madnya huruf mad yang asli, bukan pengganti hamzah. Contohnya apa? Ini. Qur'ana. Nah ini hamzah bertemu dengan huruf mad, ini mad badal teman-teman, mad badal, tapi mad badalnya syabih karena nggak terjadi proses ibdal di sini. Emang madnya asli nih, bukan awalnya bukan qur'ana, emang qur'ana. Jadi ini mad syabih bil badal. Contohnya lagi, la ya'usun, emang awalnya ini mad yang asli teman-teman, bukan la ya'usun tapi la ya'usun. Tidak terjadi proses ibdal, bukan pengganti hamzah madnya. Kalau tadi kan memang pengganti hamzah ya mad. Ba'isin ini ya sukun sebelumnya harokat kasroh di hamzah ya, hamzah bertemu dengan huruf mad, tapi ini huruf madnya bukan dari hamzah awalnya, tapi memang asli seperti itu. Nah ini mad syabih bil badal. Bolehkah ini disebut mad badal? Boleh, karena memang hukumnya sama seperti mad badal, tapi dia tidak terjadi proses ibdal, namanya mad syabih bil badal. Syabih itu apa? Menyerupai, kan ada hadis kan,
Man tasyabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhu, ya maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Nah, maka syabih ini artinya menyerupai, mad badal, seperti mad badal, tapi bukan mad badal asli. Begitu. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Silakan, ada pertanyaan terkait ini. Waalaikumsalam Kak Cahayaniati, selamat bergabung. Kak Marsi, selamat bergabung kembali ya. Ustaz, mohon maaf saya belum mengerti teorinya. Mau belajar dari awal bisakah Ustaz? Nah, kebetulan Kak Cahayaniati ya, ketika nanti kita sudah selesai untuk membahas buku ini ya, kita ulang lagi dari awal ya. Jadi teman-teman yang baru check out jangan kecil hati ya, karena kita ulang-ulang bukunya ya. Ini bukti bahwa kita sudah mengulang-ulang bukunya beberapa puluh kali ya teman-teman sekalian, karena memang kita ada sebagian teman-teman kita yang hadir di sini ya, yang selalu hadir, selalu rutin ya. Pertemuan pertama belum paham ini apa ini gitu kan, pertemuan kedua pas pengulangan lagi, oh agak sedikit paham tapi masih lupa-lupa. Pertemuan ketiga jadi paham, pertemuan keempat lebih paham, pertemuan kelima didalami ya, bertanya, pertemuan keenam bertanya tentang istilah lain sampai jadi lebih paham secara mendalam. Ya itu. Jadi boleh jadi Allah belum memberikan pemahaman kepada kita di pertemuan pertama, di pertemuan kedua baru paham, pertemuan ketiga baru paham, pertemuan keempat baru paham ya. Tapi kan pemahaman di pertemuan 4, di pertemuan 5 itu kan karena kita ikut pertemuan pertama kan teman-teman. Kalau kita nggak pernah ikut pertemuan pertama pun, bagaimana kita bisa bertemu dengan pertemuan berikutnya ya. Artinya teman-teman sekalian, boleh jadi pertemuan pertama belum paham, tapi pertemuan berikutnya Allah ganti pemahaman. Baik, mad badal pengganti, kalau fathah a alif, kalau kasroh ya, kalau dhammah waw gitu ya. Iya betul Kak ya, mad badal ya pengganti itu kalau pokoknya hamzah bertemu dengan huruf mad. Huruf mad kan ada 3, alif, ya sukun, waw sukun. Nah, kalau hamzah bertemu dengan huruf mad, maka dia namanya mad badal. Ya, mad badal. Nah, kalau di dalam Quran kita ya, di dalam Quran kita mad badal biasanya ditandai dengan fathah panjang. Kalau di dalam huruf hamzah, nah ini contohnya. Ini mad badal. Ya, ini mad badal, tapi tidak setiap fathah panjang itu mad badal. Soalnya ini ya, misalkan ini mad badal atau tabi'i ini mah tabi'i ya. Kalau mad badal khusus di atas hamzah, ini mad badal. Ya, mad badal ini mad tabi'i. Ya, mad badal itu erat kaitannya dengan hamzah, bukan di luar hamzah. Hamzah ketemu huruf mad ya. Kalau di dalam mushaf cetakan atau standar dari mana? Standar dari Madinah ya, biasanya dia hamzahnya ditulis dengan madnya. Misalkan mana ya? Ada nggak di sini ya teman-teman? Biasanya hamzahnya ditulis dengan madnya ya, ketika terjadi mad badal. Bentar ya, mudah-mudahan ada di sini contohnya. Kita buka random. Ya pokoknya gitu ya teman-teman sekalian ya. Tuh, aminu biasanya ditulis hamzah dengan madnya. Kalau di mushaf Indonesia kan ditulis dengan fathah panjang doang ya teman-teman, tanda panjang di atas. Tapi kalau di mushaf Madinah ada hamzah bertemu dengan huruf madnya ditulis. Ini kan hamzah bertemu dengan alif. Nah ini adalah mad badal. Ya, itu adalah mad badal. Begitu teman-teman sekalian. Baik. Waalaikumsalam Ummu Alia, selamat bergabung. Ustaz, sampai jam berapa? Kita sampai jam 7 Kak ya insyaallah. Ustaz, kalau ada hamzah Ustaz, kalau ada hamzah di
atasnya ada alif kecil atau syabih bil badal? Ya, tergantung kalimatnya Kak ya. Tergantung kalimatnya. Bu Muni tergantung kalimatnya. Kalau kalimatnya dia awal katanya bertemunya dua hamzah seperti ini berarti itu mad badal asli. Tapi kalau mad syabih bil badal biasanya ada di tengah-tengah kata. Ya, kalau mad badal asli biasanya ada di awal kata. Ini kan di awal kata nih teman-teman. Ini di awal kata. Ini satu kata, ini di awalnya. Nah, itu. Biasanya begitu, ya, mayoritas. Waalaikumsalam Kak Mulia, selamat bergabung. Itu ya teman-teman sekalian. Ada lagi yang perlu diperjelas terkait dengan mad badal asli, boleh ya? Di kolom komentar boleh. Di Malaysia sudah jam 8 pagi Ustaz. Masya Allah. Ya, berarti memang beda 1 jam ya Kak Sabariyah ya. Kalau sama teman-teman kita di Malaysia sudah jam 8 pagi, di kita baru jam 6:56 ya, jam 7 kurang 4 menit gitu. Baik, teman-teman yang belum follow silahkan di follow dulu ya, supaya kita bisa rutin untuk mengikuti siaran langsungnya. Dan yang belum punya bukunya langsung check out aja menurut saya mah ya, karena kalau ditunda-tunda juga khawatir setan membisikkan hati kita supaya melemahkan kita untuk belajar ya, karena setan itu nggak mau kita giat belajar, karena kalau giat belajar nanti kita jadi giat beramal gitu kan. Nah, maka teman-teman kalau sudah ada niat, saya pokoknya mau menguasai teori tajwid dengan izin Allah, nah, maka silakan di check out bukunya ya, silakan diikuti pembelajarannya. Boleh SS mad badal, boleh Kak ya, silakan. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau yang belum punya bukunya, hanya sekedar screenshot boleh ya teman-teman, silakan. Gitu. Baik. Ustaz besok live gak? Insya Allah besok kita live lagi ya teman-teman. Teman-teman karena waktunya sudah mepet, jadi mohon maaf hanya sampai sini dulu. Besok kita bahas mad aywad, mad silah qasiroh, mad tamkin, mad tabi'i harfi. Nah, ini yang kita tertanyakan tadi ya. Ada mad tabi'i harfi, ada kalimi. Nah, nanti kita bahas insyaallah. Dan juga termasuk mad far'inya juga ya, mad far'i yang bertemu dengan hamzah, mad far'i yang bertemu dengan sukun, baik sukun asli atau sukun arid, mad far'i yang sebab tasydid ya. Maka dari itu teman-teman sekalian silakan dicek out bukunya, dimiliki bukunya. Besok insyaallah kita bertemu kembali ya. Ingetin saya ya teman-teman sekalian ya. Kalau besok teman-teman hadir lagi, ingetin saya, kita tinggal bahas mad iwad, karena barusan kita bahas mad syabih bil badal ya. Boleh teman-teman sekalian persiapkan pertanyaan, persiapkan hal yang perlu didiskusikan terkait ilmu tajwid ya, insyaallah besok kita diskusikan kembali ya. Pokoknya teman-teman sekalian, semua pertanyaan, semua apa yang teman-teman merasa kurang jelas ya, boleh kita diskusikan kembali meskipun materi-materi yang sudah dibahas. Karena apa? Karena kita tidak dikejar target apa-apa, misalkan 1 bulan harus selesai, tidak ya. Misalkan 2 bulan harus selesai, tidak. Pokoknya kita bahas sedetail mungkin dan sepelan-pelan mungkin. Pertanyaan kalau bisa semua terjawab ya, agar kemudian kita bisa utuh ya pemahamannya. Begitu teman-teman sekalian. Taib. Taib. Syukron ilmunya Ustaz, afwan. Sudah punya bukunya Ustaz, alhamdulillah. Tinggal di ini ya teman-teman, tinggal dibuka nanti besok kalau sudah punya bukunya. Enggak komal ya Ustaz. Enggak dulu Kak ya, karena waktunya sangat mepet. Matobi harfi hayatoharo, betul. Baik, cukup dulu ya teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, terima kasih yang sudah share, terima kasih yang sudah follow, terima kasih yang sudah check out bukunya,
Terima kasih yang sudah bertanya, menjawab. Terima kasih yang semua yang sudah hadir. Terima kasih juga yang sudah memberikan gift-nya dan yang lain-lain ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah di pagi hari ini. Besok insya Allah kita bertemu kembali dalam rangka melanjutkan materi kita. Kita kita akhiri dulu ya teman-teman. Waalaikumsalam Kak Hasni, selamat bergabung dan yang lainnya. Mohon maaf, besok kita akan lanjutkan kembali ya. Mau CO dulu Ustaz? Ini Cahaya ganti akun. Iya, silakan Kak Cahaya, boleh di check out dulu. Buku saya belum nyampe Ustaz. Kak Cece Ani, mohon bersabar ya. Insya Allah mudah-mudahan segera sampai ya. Baik. Sudah Kak Hasni ya, boleh di check outnya. Atau mungkin bisa masukin keranjang dulu, atau boleh juga cek VT saya di situ yang disematkan ya Kak ya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum nyampe bukunya mudah-mudahan segera sampai ya, dan mohon bersabar ya, mudah-mudahan segera sampai karena kemarin juga bukunya sempat habis ya teman-teman. Bukunya sempat habis, alhamdulillah sekarang restock lagi. Begitu. Baik, kita tutup dulu ya dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Kita akhiri teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.